lagi bahwa saya akan memberikan semua masalah yang kami menghormati Bapak dan Ibu pimpinan dan anggota Komisi B DPRD Kota Makassar yang berkesempatan hadir pada kesempatan hari ini. Syukur alhamdulillah kita menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang hadir di sini itu ada dari jajaran Badan Kultural, ada Pak Sekretaris Dinas Perdagangan Pak Hadi Ahmad, selanjutnya Kepala Bidang Keamanan Pokok Peti Pak Yudi, selanjutnya Kepala Bidang Pengembangan Ekspor Dr. Indra, seperti Bapak sudah saya diberitakan Dr. Indra, selanjutnya Kepala Bidang Perindustrian Ardi. Saya sendiri tentu bersama teman-teman di sini kami juga ada dua UPT. Yang pertama UPT Meteorologi Legal, Nelayan Asia dan Daerah Ulang, yang hadir KDU Pak Rizal. Jadi lagi kegiatan tidak ada. Nah, selanjutnya Layu itu Kepala UPT Penyamakan Kulit. Tentu pada kesempatan hari ini Bapak Yudi Mitra dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian, kami dari Dinas tentu selalu mendengarkan masukan-masukan karena kami bekerja berdasarkan regulasi-regulasi mulai dari peraturan menteri, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah, peraturan wali. Nah, tentu itu menjadi bahan evaluasi dan masukan dari DPRD dengan pelayanan ataupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Untuk sementara Pak, itu yang dari kami sebagai kementerian. Kami persilakan mungkin ada hal-hal atau apa yang disampaikan, kami persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Kadis Perdagangan Kota Makassar beserta jajarannya. Yang saya hormati, yang saya muliakan anggota DPR yang sempat hadir pada hari ini, anggota Komisi B. Saya mungkin memperkenalkan diri sedikit Pak. Nama saya Ismail, Ketua Komisi B Kota Makassar. Saya bawa anggota hari ini harusnya 10, tapi banyak tadi yang katanya saya bawa sendiri. Dari sebelah kanan itu ada Ibu Menteri, Sekretaris Komisi B, ada Pak Tono, fraksi PKS, ada Ibu Umi, fraksi ketiga, ada Ibu Reski, fraksi Demokrat, dan mungkin tidak asing lagi Reski. Mungkin dari komisi ini. Iya, itu yang tidak asing lagi bagi kita ini. Ada dari kiri ada Yusuf Lalo dari fraksi Nasdem. Kalau ini yang satu mungkin tidak asing juga di sini. Terima kasih. Armada Abi Majid dari fraksi Golkar. Jadi tujuan kami datang hari ini, misi kami sebagai pengawas di DPR. Kami datang bersilaturahim Pak Guna bagaimana melihat kondisi di lapangan. Bahwasanya kami yang anggota DPR baru Komisi B rata-rata 80% itu baru. Artinya
kami melihat kondisi lapangan sekarang, bagaimana Kota Makassar 172, bagaimana kita memajukan Kota Makassar melalui PJ Gubernur Sulawesi Selatan, PJ Kota Makassar. Dilihat dari hasilnya yang terakhir, berarti kami harus turun ke lapangan. Dan mungkin Bapak kaget hari ini. Selama ini kan anggota DPR tidak atur seperti itu. Nah, saya pelajari dari Mana kemudahan dalam kota? Kalau kita mau lihat gudang, ini apa namanya? S1R lah, Alaska itu ada semua gudangnya dan besar-besar. Jadi bisa dikatakan pelanggaran gudang dalam kota. Kalau secara regulasi kami tidak pernah selama saya sudah memasuki tahun ketiga silipan, masih ke tahun keempat, itu belum pernah kami keluarkan tanda daftar gudang di luar dari perda yang ditetapkan di wilayah Kecamatan Taman Anggrek dan Wilayah. Kami juga sudah koordinasikan dengan pihak kecamatan ketika itu merupakan pelaku melakukan pembinaan kemasyarakatan kepada pelaku usaha. Nah, seperti itu. Selanjutnya terkait dengan sarana distribusi perdagangan, di sini terkait juga dengan bagaimana kita melakukan pembinaan terhadap pengelolaan pasar. Pembinaan pengelolaan pasar bukan karena di sini ada Perumda pasar, cuma memang kami sudah melakukan juga koordinasi dengan Perumda dan konsultasi ke Kementerian Perdagangan bahwa Dinas Perdagangan itu mempunyai kewenangan atau tugas melakukan pemantauan penilaian terhadap pasar, apakah dia sudah melakukan pengaturan kios dengan los dengan benar, bagaimana standar-standar di situ, apakah alat pemadam kebakarannya, apakah kamar mandinya, apakah dan semua standar dan menuju dengan pasar SNI itu standar nasional Indonesia itu harus kita penuhi. Dan itu sudah kita lakukan Pak, pembinaan pengelolaan kepada pengelola pasar. Berikutnya di situ juga kita diberikan tugas melakukan pembangunan pasar-pasar tradisional atau revitalisasi. Revitalisasi perlu kami laporkan, kita telah melakukan pembangunan 2 unit pasar di Kota Makassar. Yang pertama di Pasar Cendrawasih di Jalan apa itu Tanjung ya, Pasar Sambung Jawa kita sebut Senggol, jadi ternyata di situ ada 2 pasar. Kalau siang Pasar Sambung Jawa, yang di luar itu Pasar Senggol. Cuma setelah kita melakukan perencanaan awal itu kemudian Maricaya di Jalan Petra, tapi karena kemarin tradisional di 5 mall ya, pusat perbelanjaan kita melakukan bantuan. Berikutnya kita juga melakukan kegiatan pasar murah maupun operasi pasar. Kalau untuk pelaksanaan ini karena mengingat 2 tahun terakhir ini angka inflasi cukup berfluktuasi Pak, kita lakukan itu kegiatan setiap hari Selasa, komoditi mini distribusi center untuk di setiap 5 pasar tradisional setiap Selasa. Ini baru-baru Pak kendaraan kami keluar 5 unit. Ini juga setiap Selasa sudah rutin seperti itu, dengan catatan bahwa tidak ada lagi masyarakat atau warga yang mengatakan harga mahal. Kalau mau beli beras SPHP maksudnya gula itu juga bisa kita tambah apabila ada komoditas yang naik lainnya. Itu kita melakukan kerjasama dengan Bulog, dilakukan kurasi dan dilakukan ekspor. Ya paling tidak sudah ada produknya antar pulau lah, atau go nasional lah dan go global. 2 pekan lalu ya Ibu Kabita Ibu Indraya, kita mengikuti Trade Expo Indonesia, salah satu pelaku UKM kita. Selanjutnya di standarisasi dan perlindungan konsumen, ini terutama di kegiatan layanan pengukuran alat ukur takar timbang tera dan tera ulang. Ini juga terus didorong untuk memastikan masyarakat mendapatkan jaminan kepuasan terhadap penggunaan alat ukur takar dan timbang. Sebagai contoh, kadang kita lihat di daerah perintis kalau musim-musim langsa, rambutan dia bilang 10.000, 1 kilo, 5.000, 1 kilo kan. Kita sendiri tidak yakin, baik layanan tera dan tera ulangnya, begitu juga dengan pengawasan. Selanjutnya
di penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri ini terkait dengan sosialisasi untuk mendorong bangga buatan Indonesia dan juga mendorong sekarang Pak yang lagi booming itu istilah TKDN, tingkat komponen dalam negeri pelaku UKM masuk bersaing di katalog lokal. Kalau di industri terkait dengan perencanaan sesuai dengan skala kewenangan Kota Makassar Pak. Kalau di KIMA pun kita hanya melakukan koordinasi di dalam, kita tidak melakukan intervensi di sana. Jadi yang banyak kita lakukan di sini terkait dengan bagaimana mendorong pelaku UKM tadi yang telah dibina lingkupnya, kita dorong mereka bisa berproduksi, bisa lebih mengembangkan usahanya untuk skala ini. Kita melayani, memfasilitasi pemeriksaan standar pengembangan terkait mendorong TKDN, tingkat komponen dalam negeri, begitu dengan di Sulawesi Selatan dia yang terbesar yang pelaku UKM-nya atau industrinya itu sudah terdaftar dalam sistem. Nah, jadi terkait dengan dua urusan ini kami terbagi dalam 4 bidang. 3 bidang yang terkait dengan perdagangan, 1 bidang terkait industri. 607 garis besar ini dan jaringan 20 miliar 900 lebih untuk sampai saat ini kita telah terrealisasi di 57,95%. Adapun program-program yang dilakukan, yang pertama program penunjang urusan pemerintahan kabupaten kota, dari pemerintah daerah itu di 11 miliar, ini menyangkut gaji dan sebagainya Pak, dan rutin. Terus di program pembinaan, program perizinan dan pendaftaran perusahaan, ini 325. Jadi karena yang hadir di sini adalah Komisi B, kami sampaikan saja teknisnya Pak, bahwa perizinan dan pendaftaran perusahaan itu adalah yang dilakukan kegiatan teman-teman untuk melakukan verifikasi ke lapangan Pak. Ini yang kami dorong, ya bukan juga curhat ini sama DPRD. Seringkali teman-teman yang melakukan asistensi di TAPD dan bilang ada di TPP itu pegawai, ada di gajinya, kenapa harus ada biaya transport, mereka melakukan verifikasi. Tapi setelah kami melakukan analisa, begitu juga melakukan konsultasi, mungkin tadi Pak Ketua menyampaikan pengusaha kadang-kadang Bapak belum tentu bisa ditemui 1 hari pun. Mereka itu seributin kami baru yang turun di situ di kawasan-kawasan industri, di kawasan-kawasan perdagangan, dikasih 50.000. Iya, kadang juga mengalami tantangan. Jadi yang ada di distribusi perdagangan, ini kita melakukan pembinaan kepada pasar-pasar tradisional, koordinasi dengan Perumda Pasar. Awalnya Perumda Pasar ini mengatakan kenapa ini dinas perdagangan mau ikut urus pasar, bukan kita urusi pengelolaannya, bukan kita urusi pendapatannya, tetapi kita mau memberikan laporan karena kita diminta oleh kementerian harus melaporkan bagaimana status pasar, apakah terkait digitalisasinya, mereka sudah melaksanakan digitalisasi retribusi, baik juga digitalisasi pembayaran. 2 miliar lebih itu terutama kegiatan besarnya itu pasar murah menjelang hari besar keagamaan nasional, HKKN, mau Idul Fitri, pasar murah, terus di kota 8.000 ya, 8.000, 4.000 paket di Idul Fitri, 4.000 paket di Idul Adha, dan insya Allah di akhir tahun ini kita lagi akan melakukan distribusi atau ini 1,34 miliar. Selanjutnya di program pengendalian izin usaha industri 291, ini sama juga melakukan kegiatan-kegiatan pemantauan terhadap industri. Saya minta kemarin kepada Ibu Kabit coba berbanyak untuk melakukan pengawasan atau pemantauan kepada industri-industri kosmetik, itu banyak juga. Lagi viral sekarang itu, lagi viral. Memang di DPA kami itu kita juga selalu melakukan solusi dan semua item-item yang menjadi permasalahan itu kita masukkan di DPA terkait dengan kegiatan-kegiatan lanjut. Nah, ini salah satu yang kita siapkan setiap
baik setiap rutin setiap hari Selasa untuk distribusi penjualan barang dengan harga HRT ini Pak. Jadi ini bukan pasar murah, dalam barang murah, pasar modern lanjut. Nah, ini sistem informasi industri perdagangan ini salah satu hal yang ingin kita dorong untuk ketika ini bisa kelihatan terutama pelaku industri kecil SDM kita dengan untuk melakukan pendataan itu ya, saya malah dilakukan retribusinya Pak, retribusi terhadap layanannya sementara layanannya terus berjalan. Ini ke depan kami juga sudah disurati dari Direktorat Meteorologi Kemendak kepada Pemda TAPD agar menyiapkan operasional kepada petugas tera dan tera ulang ini. Karena kadang-kadang di tera dan tera ulang ini akhirnya penera ini Pak, kalau bisa digambarkan seperti dokter spesialis, karena dia pun yang bisa dia tidak bisa dilakukan oleh distributor, langsung kita jual di pasar-pasar, dijualnya juga itu langsung Pak. Itu juga menjadi kendala kami, karena kita lakukan di kelurahan juga mengganggu, limbahnya juga mengganggu dan mengganggu warga setempat yang ada di situ. Mungkin itu dari saya. Harapannya sekarang udah 57% ya, itu kan rendah sekali semuanya. Masa begini kita mau SKPD itu bilang begini dengan fungsi kami, fungsi anggaran, fungsi pengawasan legislasi, kita mau SKPD datang, sampaikan DPR kasih kami anggaran lebih banyak lagi karena banyak yang kita mau bikin. Tapi ini kita sudah kasih anggaran 20 miliar sekian. Ini pasti sisa anggarannya masih banyak nanti ya. Sehingga sebentar tadi Pak Kadis menyampaikan ada kendala-kendala yang terhadapi di sini. Kenapa tidak didorong ini anggaran untuk menyelesaikan? Karena kalau tidak bisa juga selesai dengan anggaran, maka paling yang kami minta itu terkait regulasi yang dibutuhkan oleh teman-teman. Karena anggarannya masih banyak. Apalagi yang kita mau sebenarnya adalah mulai kedatangan teman-teman Komisi B di Dinas Perdagangan ini, kita ingin memulai sebelum model. Kita kasih informasi awal bahwa kita berharap ke depan anggaran yang dikucurkan ke seluruh SKPD yang ada itu kira-kira begini, kita maunya begini. Dinas Perdagangan minta anggaran sekian, kalau dikasih sekian hasilnya apa? Kan kita maunya begitu. Semua dinas kita mau minta anggaran sekian, kenapa minta begitu? Mau bikin apa? Dan kira-kira hasil seperti apa? Misalnya pengendalian inflasi lagi tadi yang merupakan leading sektor kita di sini. Jangan besok ada kita ribut soal inflasi di kota ini karena kita punya banyak anggaran yang bisa mengintervensi itu sudah selesai. Sehingga yang kita harapkan segera menjelang penyusunan pokok APBD 2025, segera teman-teman Dinas Perdagangan sudah kalau minta anggaran sekian-sekian, pastikan bahwa yang ada hari ini terserap dengan sangat maksimal Pak Kadis. Kita mau dimaksimalkan penyerapan anggaran. Atau ada kendala lain Pak Kadis, disampaikan saja. Apakah butuh regulasi untuk membackup kita supaya anggaran memang sangat kurang dengan persentase yang sekian. Seharusnya ini kan penyerapan anggaran dibagi per bulan. Sekarang kan kalau per bulan sudah masuk ke bulan ketiga ya, bulan ketiga itu otomatis kalau 100 dibagi 3 kan 39%. Melewati di bulan kedua kita sudah di posisi antara 60 sampai 70%. Sehingga sisa waktu ini kita bisa maksimalkan paling tidak kalau tidak sampai 100% juga, sehingga nanti ke depannya kita enak dalam memberikan satu anggaran karena bisa diselesaikan sesuai dengan triwulan-triwulan yang telah diatur. Jadi kan kami juga mau disuruh kami harus kita sampai ini Dinas Perdagangan